Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada. Apa kabarnya? Tentu kabar baik karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, amin. Nah sekarang sebelum kita belajar firman Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan belajar sesuatu yang tentunya luar biasa. Nah mari kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Uradabasi kita mana, kata ya radabasi kita mana. Mari kita sembah Tuhan. I praise you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih-Mu, terima kasih karunia-Mu Bapa. Baik Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Ku Tuhan. Shalom Masih, ya rada Masih. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan
dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Kami sembahkan Yesus Tuhan. Shana ya lama shana, shana ya la 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 Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti
kamu. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu sampai pada hari ini. Sebagaimana kami ada begitu karena semua kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Biar segala pujian dan kemuliaan Tuhan kami kembalikan kepada tangan-Mu Tuhan, kepada Engkau sendiri ya Tuhan. Bapa, berkati kami dalam pembelajaran kali ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu, lindungi hamba-Mu dari balik salib-Mu Tuhan. Berkati semua yang mendengar supaya kami beroleh pengertian Tuhan, dan pengertian yang merubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah praise and worship. In the name of Jesus. Amen. Shalom saudara, sekali lagi ya, salam sukacita buat kita semua. Nah, saya mau ajak kita buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. 2 Raja-Raja pasal ke-16 akan menceritakan kita seorang Raja Yehuda yang bernama Ahaz, saudara. Nah, mari kita baca sama-sama. Ahaz, Raja Yehuda. Nah, saya usulkan juga saudara juga ikut membaca. Jadi Ahaz ini tertulis di 2 pasal, saudara, yaitu di 2 Raja-Raja 16 di sini dan juga di 2 Tawarik pasal ke-28 untuk mendapatkan konteks yang lengkap. Apabila saudara ingin, saudara bisa baca juga 2 Tawarik 28, maka akan menjadi lengkap ya. Tapi hari ini kita akan 2 Raja-Raja 16 aja. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remaliah, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda menjadi raja. Nah, Ahaz ini punya papa namanya Yotam, Raja Yehuda juga sebelumnya. Nah, Yotam ini melakukan yang sebenarnya melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi raja kan Israel terpecah ya menjadi 2, yaitu utara dan selatan lah kurang lebih. Yang utara disebut ya Israel, yang selatan itu Yehuda. Nah, saudara, kalau yang di Israel atas itu semua rajanya nggak ada yang benar, satu pun nggak ada yang benar. Semuanya mempraktekkan penyembahan berhala dan terutama penyembahan kepada dewa Molok ya, saudara, mempersembahkan anak atau anak kecil ke perapian ya, saudara, dan juga berbagai macam penyembahan berhala lainnya. Nah, kalau yang di selatan itu, karena memang di selatan itu dulunya ada seorang raja yang paling berkenan, yaitu Daud ya, saudara. Jadi kalau di selatan itu rajanya entar ada yang baik, ada yang jahat, entar ada yang baik, ada yang jahat. Jadi masih mending, tapi sebenarnya semua juga punya kekurangan ya, walaupun yang benar sekalipun. Nah, Yotam ini papanya Ahaz cukup, maksudnya melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia menghancurkan tempat-tempat berhala segala macam, tapi tidak tuntas, saudara. Ya, kalau saudara baca di 2 Raja 15 yang terakhir berkata seperti itu. Nah, ayat 2, Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api kepada dewa Molok, saudara, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ya, jadi si Ahaz ini dia seperti terpengaruh atau terinfluensi oleh apa yang dilakukan raja-raja Israel. Ya, kalau mereka menyembah berhala, ya raja yang Yehuda ini ternyata ikutan terkena influensi daripada raja-raja Israel yang ada di atas, saudara. Nah, dan Raja Ahaz ini parahnya dia menyembah dewa Molok yang memang praktisnya adalah mempersembahkan anak atau anak kecil di kurban perapian ya, saudara. Dan ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Tuhan sudah bilang di Imamat, saudara, bagi yang melakukan praktek seperti ini hukumannya itu mati. Ya, langsung dihabisin sama Tuhan, saudara. Nah, Ahaz juga melakukan hal seperti ini.
Nah, yang sangat mengenaskan adalah kenapa Ahaz bisa melakukan seperti ini. Kalau dia mungkin kelihatan influensi daripada raja-raja Israel, tapi ternyata kalau saudara track back ke belakang, Salomo itu yang merupakan dia punya luhur di atas itu ternyata juga membangun mesbah Molok ini, saudara. Mungkin untuk istri-istrinya ya, saudara. Mungkin istrinya ada yang memang menyembah Molok. Maka Salomo pun gak hancurin dan Salomo ikut bangun sebenarnya, saudara ya. Saudara bisa baca itu di 1 Raja-Raja 11 ayat 7. Itu sangat mengenaskan. Nanti saudara juga bisa lihat kalau saudara terusin Raja Manasye nanti yang Yerusalem, yang Yudea ini juga akan melakukan penyembahan terhadap dewa Molok. Dan sampai akhirnya nanti di 2 Raja-Raja 23 ada seorang raja yang bernama Yosia, dialah yang menghancurkan penyembahan terhadap dewa Molok ini, saudara. Ya. Nah, mari kita lanjut ayat yang kelima. Pada waktu itu majulah Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalia, raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Nah, jadi terjadi peperangan, saudara, ya. Dan sebenarnya Ahaz ini juga terpukul. Kalau saudara nanti baca ya di 2 Tawarik ya, ratusan ribu, bahkan sampai kalau saya catat sampai 120 ribu soldier atau orang-orang Ahaz ini juga mati. Dan ini sebenarnya di sini sudah terjadi sebuah ancaman bahwa bisa-bisa kerajaan Yehuda ini hancur atau hilang selama-lamanya, saudara. Nah, ayat 7, Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, raja Asyur. Jadi dia suruh utusannya ngomong ke raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan raja Aram, ya, dan dari tangan raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada raja Asyur sebagai persembahan, ya. Jadi dia ambil semua apa yang sebenarnya adalah punyanya Tuhan atau rumah Tuhan dan dia kirim kasih ke musuhnya, saudara. Saudara kalau lihat ini udah hancur banget moral dan juga kerohanian dan segala sesuatunya makin downgrade dari Daud ke bawah, saudara. Ayat 9. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mesbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mesbah itu menurut buatannya yang tepat. Jadi dia mau ikutin, ada mesbah yang dia suka, saudara. Lalu Imam Uria mendirikan mesbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Ya, jadi dia lihat ada mesbah ternyata di Damsyik, ya, di yang biasa menjadi tempat penyembahannya Raja Asyur mungkin. Dia lihat itu dan dia suruh bikin sama persis. Mungkin karena dia yakin bahwa ini Asyur menang loh lawan orang musuh-musuh saya. Jangan-jangan saya harus menyembah sama seperti mereka, ya. Nah, saudara, sebelum sebenarnya Ahaz ini minta pertolongan kepada Asyur, kan Ahaz terdesak ya, saudara. Sebenarnya kalau kita baca di 2 Tawarik, yaitu tepatnya ada juga di Yesaya 7, ya, saudara. Sebenarnya Nabi Yesaya itu sudah sudah menawarkan bantuan gitu. Kalau kamu mau ditolong Tuhan, kamu harus ikut kembali jalannya Tuhan, kurang lebih seperti itu. Tapi waktu itu Ahaz menolak dan dia malah minta pertolongan kepada Raja Asyur. Nah, mari kita lanjut baca ayat 11. Lalu Imam Uria mendirikan mesbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik.
Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mezbah itu, lalu mendekatlah raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahan di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatan kepadanya. Bukan cuma dia bangun mezbah, ya, dia ikut menjadi imamnya yang melakukan upacaranya, saudara. Dan high priest, yaitu imam besarnya Uria, Imam Uria, juga menyetujui apa yang Ahaz lakukan, kurang lebih, saudara. Kita bisa lihat bagaimana keadaan bahwa tidak ada satupun orang yang dalam notabene-nya berdiri atas keyakinan atau iman yang benar lagi, saudara. Maka hancurlah negeri Israel, saudara. Lama-lama semua akan menjadi hancur, karena tidak ada seorang pun yang berdiri dengan iman yang benar. Ayat 14. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan, dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban bakaran sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri, dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan, tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Sudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya juga. Lalu itu untuk diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu terus dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, saudara bisa bayangkan sendiri apa yang terjadi di sini. Kerajaan sudah hancur moralnya, semuanya. Saudara, bahkan tadinya bangsa Israel yang harusnya menyerang sana sini, mereka yang giliran diserang. Karena perlindungan Tuhan sudah terlepas daripada bangsa mereka, karena mereka melakukan penyembahan berhala dan menyeleweng daripada Tuhan. Saudara, tidak ada lagi atau susah sekali ketemu orang yang bisa berdiri di atas keyakinan yang benar. Saudara, apa yang kita bisa belajar? Very short tapi very meaningful, saudara. Dia sudah diberikan kesempatan untuk bertobat sama Yesaya, tapi dia tidak gunakan itu dengan baik. Dari sini kita bisa belajar, saudara, bahwa kesempatan kadang-kadang nggak datang terus-terusan, saudara. Ada hal-hal yang kalau kita nggak berbalik sekarang, mungkin kita akan hadapi konsekuensinya, saudara. Karena waktu terus berjalan. Dan dosa itu ada yang namanya konsekuensinya. Kita dibersihkan dari dosa, tapi konsekuensi dari dosa kadang-kadang kita alami. Ya. Contohnya, apabila kita melakukan perzinahan di dalam keluarga, saudara, suami istri ada yang menyeleweng. Kalau nggak cepat-cepat berbalik, bisa jadi sudah keburu bercerai atau keburu rusak parah hubungannya. Konsekuensi tetap dialami. Butuh waktu mungkin sampai itu sembuh kembali. Puji Tuhan kalau belum sempat bercerai. Kita datang kepada Tuhan, kita meminta pengampunan turun daripada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang murah hati dan Tuhan yang baik. Tapi tetap kan konsekuensi tetap harus dijalani. Gak bisa langsung seolah-olah pernikahan seperti dulu lagi. Ya, harus ada hubungan yang dibangun kembali, harus ada kepercayaan, dan mungkin itu bisa bertahun-tahun lamanya. Ada penderitaan yang masih harus dialami. Ada yang namanya konsekuensi. Karena itu, saudara, apabila hati kecilmu atau ada dorongan daripada Tuhan, Roh Kudus, untuk saudara bertobat, sekecil apapun itu, saudara, aku encourage untuk jangan abaikan itu. Dan mari kita berbalik kepada jalan yang benar. Karena Tuhan tahu,
Dia memanggil kita untuk bertobat, itu ada tujuannya. Karena dia tahu, dia bisa melihat ke depannya ada satu konsekuensi yang sebenarnya kita nggak harus hadapi. Tapi apabila kita bertobat sekarang, begitu banyak kerusakan yang bisa kita hindari di masa depan. Ya, dan kita lihat juga bahwa kalau saudara lihat papanya Ahaz, yaitu Yotam, ya, di 2 Raja-Raja 15, saudara, dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Ya, artinya apa? Yotam ini berusaha untuk membersihkan penyembahan berhala, tapi nggak selesai, saudara, nggak tuntas. Ya, dan akibatnya apa yang tidak dituntaskan menyerang kembali keturunannya. Ya, ini saya pernah bagikan bahwa segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, di generasi kita sekarang masih hidup dan bernapas, baiklah kita tuntaskan itu, supaya itu tidak menggerogoti keturunan kita, saudara. Jangan cuma warisi tahta, jangan cuma warisi warisan, ya, berupa tahta atau uang, saudara, kepada keturunan kita. Tapi warisilah kehidupan yang benar. Saat kita mati, bagaimana kita mau dikenang oleh anak kita? Saya berdoa supaya saat kita mati, saudara, semua orang akan bilang ke anak kita, papamu adalah orang yang benar. Papamu atau mamamu adalah orang yang mencintai Tuhan. Dan itu adalah harta yang paling indah yang kita bisa berikan kepada keturunan kita. Ya. Dan yang terakhir, saudara, kalau saudara lihat pada akhirnya Ahaz menang. Ya, kita melihat bahwa orang yang tidak ikut jalan Tuhan pun menang. Ya, mereka bisa punya glory juga, saudara. Artinya apa? Jangan iri terhadap keberuntungan atau kemenangan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Ya, intinya, saudara, gak cuman jangan iri sama orang-orang jahat, tapi jangan iri kepada semua orang. Karena setiap kita punya berkat dan porsinya yang masing-masing, saudara. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang jahat, yang tidak benar, saudara, orang-orang yang korup, saudara, sekarang kalau lihat media sosial, saudara akan kaget. Ya, pegawai negeri katanya gajinya cuma 3-5 juta, tapi hartanya belasan miliar. Terus berlanjut sampai sekarang sudah 1 bulan. Orang demi orang diperiksa, orang demi orang diperiksa. Ya, mungkin ada mereka yang memang punya bisnis sendiri, saudara. Tapi ya, mungkin ada daripada mereka yang kalau korupsi, saudara. Jangan iri kepada mereka. Karena mereka membangun istananya di tepi jurang sebenarnya. Tinggal tunggu longsor, jatuh semua. Tapi bagi kita yang ikut jalan Tuhan, walaupun kita bukan punya istana, saudara, kita punya rumah yang sederhana. Tapi saya percaya ada yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Dan rumah kita itu dibangun bukan di tepi jurang, tapi di tanah atau di daerah yang penuh dengan kesuburan, saudara. Tuhan menaruh kita ke tanah yang subur, yang hijau dan tenang, saudara. Itulah upah daripada orang-orang yang mengikuti Tuhan. Mungkin bukan harta, mungkin bukan tahta. Tapi saya percaya ada damai sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan pasti dicukupkan sampai keturunan ke bawah, saudara. Jangan menjadi iri, jangan membanding-bandingkan. Ya, karena kalau kita membanding-bandingkan, itu kita sudah kehilangan sukacita. Kita kehilangan karakter kita, saudara. Ya, tadinya kita biasa-biasa aja, tapi kita menjadi orang yang iri, saudara. Kita kehilangan fokus. Dan kalau kita banding-bandingkan dan kita iri, bisa jadi kita kehilangan hubungan yang sudah dibina selama ini dengan orang yang kita banding-bandingkan, saudara. Ya, belajar banyak, saudara. Saya tentu belajar banyak. Tapi satu hal terakhir yang saya mau bilang, saudara. 2 Raja-Raja menceritakan kisah raja demi raja. Narasi yang diilhamkan kepada orang yang menulis ini daripada Roh Kudus adalah begini. Si ini memerintah segini tahun. Dia benar di mata Tuhan, lalu dia mati. Dikuburkan bersama nenek moyangnya. Kurang lebih begitu semua. Ya mungkin di tengahnya adalah perang ke sini, perang ke sana, terjadi ini, terjadi itu. Tapi semua begitu kalau saudara lihat. Anak si ini memerintah benar atau tidak benar di mata Tuhan. Begitu semua. Artinya apa? Di dalam kehidupan, saudara. Gak usah jauh-jauh
bahwa Tuhan melihat satu hal yang paling esensial. Kehidupanmu benar atau enggak di mata Dia. Udah, itu doang. Saya berdoa buat kita semua. Seandainya keturunan kita sampai ke bawah nanti dituliskan. Seandainya saudara dituliskan. Saya berdoa bahwa saudara mungkin tertulis hidup berapa puluh tahun, punya anak ini, saudara benar di mata Tuhan. Anakmu, bapaknya ini, hidup segini tahun, profesinya ini, hidup benar di mata Tuhan. Cucumu, namanya ini, menikah dengan ini, ya hidup benar di mata Tuhan. Saya berdoa biar ada berkat itu turun, dan biar Roh Kudus bekerja kepada kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Sungguh sangat mendidik kami Tuhan. Biar kami menjadi orang yang hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Apabila ada kesempatan bertobat, biar Roh Kudus yang dorong kami, ingatin kami. Supaya kami menggunakan kesempatan ini untuk bertobat senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar, kami sudah present worship, berdoa semuanya untuk kemuliaan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa belajar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.